Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-693. Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Israil menceritakan kepada kami dari Yusuf bin Abi Burda dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah SAW keluar dari kamar kecil, beliau mengucapkan subhanallah, aku mohon ampunan. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila kharaja, beliau keluar, minal khala'i, dari tempat pembuangan kotoran, WC kalau kita di sini ya, al-khala itu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca gufranaka. Gufranaka ini mansub karena takdirnya adalah atlubu gufranaka atau as'alu gufranaka. Ya Allah, aku memohon pengampunanmu. Kandungannya? Kandungan hadis, mengapa memohon ampunan setelah keluar dari tempat buang hajat? Hal itu dilakukan karena ini adalah bentuk permohonan ampun dari keadaan yang membuatnya tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan lain, karena kemampuan manusia ternyata masih kurang untuk menunaikan kewajiban dan mensyukuri segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seperti karunia yang berupa makanan dan minuman, kenikmatan merasakan lezatnya makanan hingga sisa makanan tersebut keluar. Kemudian ia mengucapkan istighfar karena mengakui bahwa dirinya masih sangat kurang dalam mensyukuri segala nikmat tersebut. Ya, ini yang terkadang dilalaikan oleh umat manusia secara umum. Artinya, lihatlah makanan itu, kalau kita makan begitu lahapnya kan, dan saat keluar pun terkadang tidak disadari bahwa itu adalah nikmat. Ini saya ingin membacakan dari nukilan syarah seorang murid Syekh Al-Albani, Syekh Husain Al-Awaisha. Dinukil syarah di sini bahwa wa fi takhsisihi bidzalika qaulani, pengkhususan doa ini, pengucapan memohon ampun, istighfar kepada Allah pada saat keluar dari kamar WC ya, itu ada dua arah perkataan di sini. At-taubatu, yang pertama, ahaduhuma at-taubatu min taksirihi min syukrin ni'mah. Ini dalam bentuk sifat bertaubat terhadap kelalaian di dalam mensyukuri nikmat Allah. Tadi disebutkan juga allati an'ama biha alaihi, yang Allah berikan kepadanya, min it'amihi, yaitu saat mengecapnya, wa hatmihi, ketika melalui proses masuk,
wa tashili makhrajihi, dan adanya Allah memudahkan keluarnya dari tubuh kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falaja'a ilal istighfari minat taksir. Dengan ucapan ini seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan terhadap kelalaian ini. Yang mungkin kalau kita survei manusia satu persatu, orang yang dianggap cendekia atau orang yang dianggap alim pun banyak lalai dalam masalah ini, tidak mensyukuri adanya Allah memudahkan keluarnya kotoran ini dalam bentuk cairan ataupun kotoran. Itu adalah nikmat bagi manusia. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Yang kedua, annahu istaghfara min tarkihi dzikrillahi ta'ala muddata lubthihi 'alal khala. Ini bentuk beristighfar kepada Allah karena adanya tidak berzikir atau kurang berzikir kepada Allah saat berada dalam ruangan tersebut. Fa innahu kana la yatruku dzikrallahi bilisani aw qalbihi illa 'inda qada'il hajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun selalu berzikir dengan lisan beliau, dengan hati beliau, kecuali ketika membuat hajat seperti ini. Faka'annahu ra'a dzalika taqsiran fatadarakahu bil istighfar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan istighfar saat keluar dari kamar tersebut, ruangan tersebut, sebagai bentuk apa? Kembali memohon ampunan kepada Allah dengan berzikir kepadanya dalam bentuk istighfar. Ya. Tapi kalau kita melihat ya beberapa ibadah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan juga pas selesai salam dari sholat wajib ya, yang pertama-tama diucapkan 3 kali apa? Istighfar. Ada apa ini? Ya ulama juga menjelaskan bahwa, dan ini sudah pernah kita ini bahas di sini ketika membahas masalah doa-doa dan zikir setelah salam dari sholat 5 waktu. Para ulama yang mensyarah hadis tersebut, hadis beliau beristighfar langsung setelah salam, bahwa diantara hikmahnya adanya seseorang menunaikan ibadah sholat ini dengan cara yang tidak sempurna. Apakah ketidaksempurnaan ini dari tata cara gerak-gerik dan perbuatannya, atau itu dia sholat tapi fisiknya di masjid bersama dengan jamaah lain, tapi perasaannya kemana-mana. Nah ini kemarin saya dapat ada ini ya, ada flyer yang disiarkan di sejumlah grup itu, dia katakan begini, kan selama ini celaan itu terarah kepada orang yang fisiknya sholat tapi pikiran kemana-mana ya Pak ya, banyak celaan terhadap hal tersebut. Tapi ini dia balik, dia katakan apa? Mana-mana tapi tidak sholat. Iya, itu sholat, menunaikan ibadah sholat maksudnya dengan pikiran kemana-mana itu masih lebih baik daripada pergi kemana-mana tapi tidak sholat. Betul juga ya, artinya untuk suatu titik masalah ya dia dianggap ungkapan yang baik, tapi itu bukan berarti kita menganggap enteng sholat dalam keadaan tidak khusyuk atau tidak tumakninah. Ini sholat pikiran kemana-mana, ya tetap saja tercelah. Cuma kalau dibandingkan dengan orang yang tidak sholat, siapa yang meragukan ketidakbaikan pada orang yang tidak menunaikan sholat? Tidak tanggung-tanggung kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tarakas sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, apakah itu cuma satu atau semuanya, ya faqad kafar, sungguh telah kafir. Walaupun ulama ahlus sunnah wal jamaah sendiri berbeda, apakah kekufuran yang beliau sabdakan ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari status keislaman dalam arti al-kufrul akbar, atau al-kufrul asgar yang tidak sampai mengeluarkan dari status keislamannya. Itu tidak kita bahas, tapi pasti tercelah kan. Dia berucap kepada Allah, dia bilang Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara diriku dengan dosa. Tapi pikirannya kemana-mana Anda ini. Cuma ya kalau kita berucap kepada seseorang, berbicara tapi tidak ketahui apa maksud orang ini. Kan orang yang kita ajak bicara itu kan ya merasa tersinggung, ini orang apa maunya. Nah, ini antar sesama makhluk, bagaimana dengan Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Masa berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allah maha besar, tapi pikiran kemana-mana tetap saja tercelah. Ya, tetap kita akui bahwa menunaikan sholat dalam keadaan tidak sempurna itu masih jauh lebih afdal dibanding orang yang kemana-mana tapi tidak sholat. Dalam keadaan mukim tidak sholat, dalam keadaan safar lebih-lebih semuanya dilupakan. Apalagi kalau memang safarnya tujuannya ya bukan tujuan kebaikan ya, sudah niatnya seperti itu ya, la haula wala quwata illa billah. Intinya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan kepada kita untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah, sampai sebelum masuk WC dan setelah keluar dari WC pun beliau contohkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini banyak sekali beliau contohkan, banyak beristighfar. Telah kita lewati sejumlah hadis adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis seperti yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dalam satu majelis saja kita menghitung beliau itu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dan ini menunjukkan kecerdasan para sahabat ya, bisa-bisanya menghitung sampai tepat 100 ya. Kalau kita itu ya maaf, saya sendiri kalau dari rumah atau dari masjid lain ke sini itu berusaha 100 kali, tapi sudah selesai 333 ini tadi sampai di mana ya, diulang lagi. Nah, ini kecerdasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau salat duha kemudian mengucapkan 100 kali Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Segitunya bisa menghitung ucapan Nabi sampai 100. Kalau kita kan orang mengucapkan ini itu urusan kamu bukan. Tapi ini hikmah, kejujuran mereka untuk menukil apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan untuk disampaikan ke periode selanjutnya dan sampai kepada kita, alhamdulillah, walaupun dalam bentuk tulisan para ulama hadis. Ya, alhamdulillah sampai kepada kita. Jadi ini termasuk doa yang muqayyad Pak ya, terikat. Kita mengucapkan ucapan ini saat keluar dari, setelah keluar dari, ya, di antara adab-adab buang kotoran atau buang air besar dan buang air kecil yang tidak pantas kita lalaikan. Ya, kita juga bersyukur dengan ucapan ini.
banyak orang dalam keadaan sehat normal masuk ke dalam WC atau kamar mandi, tiba-tiba terjatuh, dan itu dalam keadaan tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Hanya beberapa jam, naudzubillah, cuma dalam beberapa jam sudah diumumkan kematiannya. Ternyata dibawa ke rumah sakit itu tidak ada apa-apanya. Dengan ucapan Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunanmu, ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sikap syukur atas karunia-Nya. Karena detik-detik umur yang Allah berikan kepada kita itu di antara yang sangat membantu itu dengan banyak berzikir kepadanya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu syukur itu untuk dirinya. Karena la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan ini harus kita sadari sebagai orang yang mengaji. Orang yang mengaji itu kehidupannya beda dengan orang yang tidak mengaji. Orang yang mengaji tidak akan menyia-nyiakan detik-detik umurnya dalam hal-hal yang tidak pasti manfaatnya, baik dalam manfaat untuk kehidupan dunia maupun manfaat di akhirat nantinya, termasuk di alam kubur. Ana ketika menggali beberapa kitab-kitab zikir, khususnya kitab Al-Wabilus Sayyib yang kita terbitkan di Gerai Ilmu itu, Ibnu Qayyim rahimahullah betul-betul ketika menggali masalah ini memfokuskan bahwa sebenarnya zikir ini itu sangat membantu kita untuk memanfaatkan detik-detik umur yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau tidak berzikir, sudah kemana-mana keburukan itu. Keburukan terhadap Allah dalam arti lupa akan nikmat yang dan karunia yang Allah berikan, khususnya dalam bentuk umur. Maksudnya kesempatan untuk hidup di alam ini sebelum pergi. Begitu juga kemana-mana peluang untuk berbuat buruk kepada sesama makhluk. Karena ini menambah keimanan. Coba ya, keburukan yang digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Seseorang yang mencuri itu menjadi maling ketika dia melakukan pencurian itu wa huwa mu'min, dalam keadaan keimanan yang kuat. Artinya andaikan keimanannya kuat, keimanan yang kuat ini mencegat dia untuk melakukan pencurian itu, dia tidak akan lakukan dalam kondisi keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, zikir inilah yang membantu kita. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang melakukan perzinahan itu tidak akan melakukan perzinahan andaikan dalam kondisi keimanannya kuat. Zikir ini, makanya antum ini lihat ya, seseorang yang mendapatkan pujian sampai-sampai sikapnya itu menjadi tawassul kepada Allah untuk keselamatannya keluar dari apa? Keluar dari gua yang tertutup dengan batu. Mereka bertiga itu jalan-jalan masuk ke dalam gua beristirahat. Dalam keadaan beristirahat, ada batu yang jatuh dari atas menutupi gua tersebut. Kalau mereka mau tinggal selama-lamanya tanpa makan, minum, dan dalam kondisi oksigen yang sangat terbatas dalam gua, ya antum bisa bayangkan, kecuali dengan kehendak dan rahmat Allah. Tapi mereka bersepakat mengatakan untuk bertawassul kepada Allah dengan perbuatan atau amalan yang pernah. Yang ini bertawassul dengan kejujurannya, yang ini bertawassul dengan kebaikannya kepada kedua orang tuanya, dan yang ini
bertawassul kepada Allah dengan amalannya, meninggalkan perbuatan zina, tidak jadi melakukan perzinahan, padahal kesempatan terbuka baginya. Dia sudah duduk di antara kedua paha perempuan tersebut dalam keadaan julusal khatin, dalam keadaan sudah tidak berpakaian, tetapi teringat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia langsung meninggalkan. Lalu dia ucapkan, ya Allah, kalau hal ini saya tinggalkan karenamu, maka selamatkan kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka bergeser pun batu tersebut dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini sangat banyak manfaatnya. Pemanfaatan detik-detik umur kita di dunia ini, dan juga bagaimana menentukan sikap kita kepada Allah dan kepada sesama makhluk, sangat berpengaruh. Jadi makanya para ulama mengatakan perintah untuk berzikir di dalam Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar perintah berzikir, tapi maknanya adalah banyak berzikir. Begitupun berselawat. Perintah untuk berselawat dan salam kepada Nabi bukan hanya itu, tapi banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua adalah zikir. Dan pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah karena penjelasan yang para ulama sebutkan ini, terutama ketika kita keluar dari WC dan sebelumnya juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, di hadis yang ke-692 tadi Pak ya, sebelumnya. Jadi sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, juga ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Mungkin hal ini kita anggap enteng sebagai materi yang berulang-ulang, tetapi mari kita istiqamah di dalam, jangan cuma masuk, apalagi kalau kebelet tuh. Terkadang kan orang kebelet lupa mengucapkannya, ya.